belakang banget. Oke. Apa, Bang? Baik, Mulai aku deh. mulai ya. Ya, aku mulai. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yang pertama, kami selaku kelompok 1 izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai tugas yang kami kerjakan beberapa hari yang lalu dengan berjudul Ganjar Pranowo dan Gaya Kepemimpinan dalam Mewujudkan Efektivitas Kinerja Birokrasi. Nah, adapun dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, itu ada saya sendiri selaku moderator Muhammad Hakam Fikri, lalu ada Wiwik Yunita, ada Ananda Amalia, Nurul Syifa, Enji Angelita, dan Ella Apriani. Tentunya dengan dosen pengampu Ibu Dewi dan Bapak Suyatno. Baik, selanjutnya. Gaya kepemimpinan yang melekat pada Ganjar Pranowo. Gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kinerja birokratnya. Seorang pemimpin adalah panutan bagi para bawahannya. Pemimpin yang baik dalam mengkoordinir anggotanya, maka kualitas kinerja anggotanya akan baik. Namun kebalikannya, jika kepemimpinan seorang pemimpin buruk, maka kinerja bawahannya akan buruk pula. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran demi terwujudnya efektivitas kinerja birokrasi di wilayah tersebut. Baik, selanjutnya, pada slide selanjutnya, ini ada gaya kepemimpinan yang melekat pada Ganjar Pranowo yang akan dijelaskan oleh Saudari Wiwi Yunita. Kami persilahkan. Izin offline nggak apa-apa. Baik, silahkan bisa dipaparkan. Bentar. Gaya kepemimpinan yang melekat pada sosok Ganjar Pranowo. 1. Gaya kepemimpinan administrasi eksekutif. Bagian A, berorientasi modern. Organisasi pelayanan publik bertujuan untuk bagaimana melayani publik dengan cepat, tepat, dan dapat memuaskan masyarakat dari pelayanan yang diberikan. Dunia yang semakin berkembang dan modern membentuk masyarakat yang modern pula, di mana apa yang mereka inginkan serba cepat dan tepat. Berkembangnya kemajuan sama dengan peningkatan kualitas pelayanan, harus memiliki keseimbangan. Ganjar Pranowo sebagai seorang pemimpin daerah harus mampu menciptakan pelayanan yang modern. Artinya bukan hanya dari segi kelengkapan alat saja, namun para pegawainya dituntut untuk mampu berpikir secara modern. Silakan, bisa dilanjutkan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Hanung Triyono sebagai Kepala Bidang Rancang, Bangun, dan Pengawasan pada tanggal 13 November 2017 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya, mengungkapkan bahwa Pak Ganjar itu sangat modern. Dia mengajarkan kami ini menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien, karena masyarakat kan harus kita layani dengan tepat. Baik, terima kasih kepada Saudari Wiwi atas pemaparannya. Selanjutnya ada poin-poin yang akan disampaikan oleh Saudari Ananda. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang B, ada memanfaatkan
memanfaatkan teknologi. Sebagai seorang pemimpin yang dinilai sebagai sosok yang modern, Ganjar memiliki tanggung jawab kepada bawahannya untuk mewujudkan efektivitas kinerja birokrasi dengan penggunaan teknologi. Hal tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan jauh dari proses birokrasi yang lama dan berbelit-belit. Menurut hasil wawancara dengan Edi Sutarno selaku Kasih Bidang Rancang Bangun yang diwawancarai pada tanggal 13 November 2017 di kantornya, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa beliau itu adalah pemimpin yang sangat modern kalau menggunakan teknologi. Dia kan suka sekali sama media sosial seperti Twitter, WhatsApp. Itu setiap dinas punya Twitter. Ada itu website lapor group, terus Twitter keseluruhan yang namanya Twitter Kemala. Baik, terima kasih kepada Saudari Ananda atas pemaparannya. Selanjutnya ada poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Siva. Silahkan untuk bisa dipaparkan, Saudari Siva. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu C, mengutamakan kualitas. Seorang pemimpin tak hanya memperhatikan bawahannya secara kuantitas saja, namun indikator lain yaitu kualitas yang harus diperlihatkan oleh seorang pemimpin. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila di dalamnya terdapat beberapa sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga setiap permasalahan dapat memunculkan suatu pemecahan masalah yang inovatif dan efektif. Yang D, disiplin dalam menjalankan tugas. Seorang pemimpin selain dituntut untuk tegas juga harus disiplin. Hal tersebut selain diterapkan untuk bawahannya juga harus diterapkan kepada dirinya sendiri. Ketetapan waktu dalam pencapaian tujuan harus diperhatikan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi dapat ditunjukkan dengan bagaimana tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan. Disiplin erat hubungannya dengan kepemimpinan. Tidak mungkin seorang pemimpin memotivasi orang lain kalau ia tidak dapat menimbulkan kepercayaan dan respect. Sedangkan hal ini banyak dituntut oleh cara berpikir, perilaku, dan berbuat yang berdisiplin. Mutu kepemimpinan banyak ditentukan oleh disiplin, terutama disiplin pribadi atau self-discipline, atau pengendalian diri yang dapat ditumbuhkan seseorang dalam dirinya. Baik, terima kasih kepada Saudari Siva atas pemaparannya. Selanjutnya ada 2 poin terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Enji. Silahkan Saudari Enji untuk bisa dipaparkan. Oke, selanjutnya yaitu yang E, menjadi teladan kepada bawahannya, di mana seorang pemimpin yang berkualitas akan mampu menggerakkan untuk orang-orang yang ia pimpin. Di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya, daya tarik dari seorang Ganjar Pranowo tentu sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi proses kinerja dinas tersebut. Walaupun dalam pelaksanaannya, dinas tersebut sudah berada di bawah kepemimpinan kepala dinas, namun keberadaan Ganjar sebagai pemimpin daerah memiliki pengaruh yang besar bagi proses berjalannya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya itu menginspirasi bawahannya, di mana pemimpin yang menginspirasi bawahannya akan mampu memberikan motivasi kerja kepada bawahannya, sehingga semangat dan motivasi akan terus dibangun oleh sang pemimpin, di mana hal tersebut akan mendorong peningkatan kinerja pada bawahannya. Para anggota yang telah terinspirasi oleh pimpinannya akan melaksanakan tugas tanpa beban dan akan terjaga semangat kerjanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Enji. Berikutnya ada sedikit kesimpulan atau sedikit penutup dari yang akan dipaparkan oleh Saudari Ella. Silakan Saudari Ella untuk bisa dijelaskan atau dipaparkan. Baik, kemudian yang terakhir, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Dinas PU BMCK Hanung Triyono pada tanggal 13 November 2017 di kantor Dinas Pekerjaan Umum BMCK Provinsi Jawa Tengah. Beliau mengungkapkan
Hal yang menginspirasi bagi kami adalah beliau menerapkan kasual birokrasi di dinas ini. Kasual birokrasi itu kan artinya memangkas birokrasi. Jadi Pak Ganjar itu tidak suka dengan birokrasi yang bertele-tele, yang jadinya urusan-urusan itu by phone langsung selesai, dan dia juga pemimpin yang bisa dijadikan panutan. Terima kasih. Nah, baik itu tadi merupakan beberapa poin-poin yang memang itu melekat pada diri Pak Ganjar. Jadi di balik sepak terjangnya dalam berpolitik praktis, tentu Pak Ganjar juga memiliki sifat sosok kepemimpinan yang melekat, apalagi sosok tersebut tuh memimpin sebuah daerah itu Jawa Tengah, yang tentu yang merasakan manfaatnya atau merasakan impact-nya itu masyarakat Jawa Tengah itu sendiri. Namun berkat media ataupun yang lainnya, sosok kepemimpinan dari Pak Ganjar tersebut mampu ditengok atau mampu dilirik oleh beberapa warga maupun masyarakat, bukan beberapa lagi, namun masyarakat cukup luas di luar Jawa Tengah. Itu sekian kesimpulan maupun presentasi dari kami kelompok 1. Sekiranya nanti ada pertanyaan maupun ada pembahasan ataupun tambahan yang lebih lanjut, bisa ditaruh atau dilengkapi di kolom chat maupun di kolom komentar pada laman YouTube kami. Sekian, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.